Halo, shalom saudara. Apa bedanya curhat dengan gosip? Bila suatu kali kita tidak senang hati dengan seseorang atau kita bergumul dengan keadaan tertentu, lalu kita menceritakan ini kepada orang lain. Nah, itu curhat atau gosip? Apa bedanya? Saudara, keduanya memang bermain dengan kata-kata. Tetapi, kata-kata itu dihasilkan dari situasi hati yang berbeda. Kata dan hati itu saling mempengaruhi. Nah, mari kita melihat dari Amsal 12 ayat 13 dan 14 hari ini. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Amsal mengatakannya bahwa kata-kata kita itu bisa menjadi jerat atau kelepasan, ganjaran dan buahnya itu kita terima, itu tergantung dari apa yang kita ucapkan. Nah, jadi apa yang kita ucapkan, kata-kata kita itu punya dampak ke dalam diri kita dan juga keluar dari diri kita. Amsal mengatakan kalau kebaikan yang kita ucapkan, kita akan menikmati buahnya, kita dikenyangkan dengan itu. Tapi kalau kejahatan, itu akan menjadi jerat bagi kita. Nah, ternyata kata-kata itu memberikan wujud kepada pikiran dan perasaan kita. Serta pikiran dan perasaan itu dikuatkan oleh kata-kata kita. Jadi kalau misalnya ya, kita mengatakan, wah dia ini memang payah, dia ini susah diajak kerjasama, dia ini menjengkelkan. Maka yang terjadi adalah kita justru akan semakin merasakan apa yang kita katakan. Karena yang kita katakan itu terus memenuhi hati kita. Alhasil ya, jadinya ya kita makin nggak suka. Kita akan makin jengkel dengan apa yang sedang kita katakan itu ya. Nah, dalam hal inilah kata-kata kita itu justru menjadi jerat bagi hati kita. Kita nggak akan bisa keluar dari perasaan ini. Ini akhirnya menjadi toksik. Saudara, lalu bagaimana? Bukan berarti kita itu tidak jujur dengan perasaan kita. Melainkan, kata-kata kita itu mestinya digunakan itu bukan sekedar untuk mengumbar-ngumbar. Bukan untuk sekedar membesar-besarkan perasaan kita. Melainkan, kita mesti mengakui perasaan ini ya. Supaya apa? Nah, supaya kita bisa lepas darinya. Saudara, kita bisa ungkapkan ini kepada Tuhan atau kepada orang yang dewasa, dan kita bisa menyampaikan bahwa kita punya perasaan jengkel, kecewa, marah kepada si A, stres kepada kondisi B, dan kondisi seperti ini bisa jadi cobaan buat hati kita. Nah, dengan demikian saudara, kata-kata ini akan memperlihatkan pikiran dan perasaan kita kepada diri kita sendiri. Tujuannya, supaya kita kemudian bisa menyaring, kita filter perasaan ini, kita bisa memperoleh sudut pandang yang lebih utuh, yang lebih menyeluruh dan objektif. Nah, harapannya, ini akan mempermudah kita ya, kemudian untuk membuang sisi yang buruk ya, karena sudah kita ungkapkan dengan bijaksana. Nah, saudara, dalam hal inilah, Amsal berkata bahwa kata-kata kita itu justru akan menjadi kelepasan bagi kita, menghasilkan buah yang baik, yang mengenyangkan kita, non-toxic. Nah, dalam hal ini saudara, setelah kita melihat ini, kita bisa kemudian membedakan tuh, apa bedanya curhat dengan gosip. Dalam hal motivasi, curhat yang sehat, itu ingin menghadapi situasi dan menemukan solusi. Sementara gosip itu cenderung ingin mendapatkan dukungan, persetujuan, dan ini memperburuk situasi. Karena akhirnya kemudian membentuk oposisi. Dukung aku lawannya ini. Sementara dalam hal prakteknya, curhat yang sehat itu menyampaikan isi hati, perasaannya tadi itu ya, mengenali kondisi dirinya, supaya bisa menghadapi situasi dan menemukan kelegaan. Nah, sementara gosip cenderung membicarakan orang lain dan situasi. Kalaupun ia menceritakan tentang dirinya, posisinya selalu aku lebih baik. Sementara orang lain dan situasi itu selalu sebagai pihak yang lebih buruk. Saudara, Tuhan Yesus seringkali menegur dengan jujur ya, orang-orang munafik ahli Taurat ya, para Farisi, orang-orang Saduki, tetapi tidak pernah dengan model gosip. Yesus berhadapan dan menyampaikan langsung. Bukan manis di depan, tapi bisa pedas sekali di belakang. Tetapi di puncak penderitaannya di atas kayu salib, Yesus bahkan berdoa untuk orang-orang yang menyakiti dirinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan doa ini pun berlaku untuk kita, saudara. Saudara, bagaimana motivasi dan praktek kita selama ini dalam berbagi curahan hati dan kisah? Apakah sehat atau cenderung justru menjadi jerat bagi kita? Maukah kita periksa? Maukah kita dipulihkan? Saudara, kita bisa berdoa, Bapa, melalui Yesus, Engkau telah memberikan pemulihan bagi kami, supaya kami justru menjadi agen berkat, bukan lagi jerat. Pulihkan hati kami dan jaga tutur kata kami. Amin.